Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Azara Gunawan ingin menjelaskan tentang hasil dari bedah karya yang telah saya lakukan kepada Sport Center, Play Space, dan ruang luar. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang BIT Sport Center. BIT Sport Center ini dirancang oleh Atelier Alter Architects dengan luas area sebesar 15.692 meter persegi. Bangunan ini dirancang pada tahun 2019 yang berlokasi di 5 Zhongguancun ST, Haidinku, Cina. Bangunan ini memiliki tujuan sebagai gelanggang olahraga yang dapat dipergunakan sebagai tempat untuk mengembangkan bakat dari mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Teknologi Beijing, khususnya dalam olahraga. Fasilitas yang ditawarkan oleh BIT Sport Center yaitu yang pertama ada lapangan basket yang memiliki kursi tribun sebanyak 3.000 kursi. Lalu yang kedua ada kolam renang yang memiliki 10 jalur renang atlet. Yang ketiga, ada ruang fasilitas untuk bela diri seperti taekwondo, karate, dan lainnya. Dan yang terakhir ada ruang fasilitas yang bisa digunakan untuk tenis meja. Ruangan ini setidaknya bisa mencakup sekitar 24 orang. Ini bisa digunakan oleh mahasiswa Institut Teknologi Beijing itu sendiri. Lalu ada pelatih dari para atlet, dan yang terakhir ada masyarakat umum yang bisa menonton pertandingan mereka dari tribun. Bangunan terletak di sudut wilayah Institut Teknologi Beijing. Bangunan ini dibagi menjadi dua masa. Masa yang pertama mencakup kolam renang, dan masa yang kedua terdiri dari lapangan utama serta fasilitas-fasilitas olahraga lainnya. Yang dua masa ini dipisahkan oleh sebuah koridor. Pada bagian masa bangunan, dinding menggunakan curtain wall. Hal ini bertujuan agar cahaya matahari bisa masuk secara maksimal ke dalam ruang dalam, sedangkan atapnya berbentuk permukaan lengkung. Sisa lahan pada bagian luar bangunan digunakan untuk taman, yang pencahayaan utamanya berasal dari lampu yang ada di kanopi eksterior. Konsep dari desain interior. Dalam merancang desain interior dari BIT Sport Center ini, arsitek mengharapkan agar bisa menyatunya ilmu pengetahuan serta seni, sehingga hasil yang didapatkan berupa banyaknya bentuk-bentuk geometrikal yang disusun secara acak untuk memberikan nilai estetik lebih pada plafon ruangan. Kemudian, ruangan-ruangan didominasi oleh warna putih agar memberikan kesan simpel dan elegan. Pembuatan banyak jendela mati di bagian pintu masuk bertujuan agar pencahayaan di dalam ruangan bisa lebih baik sehingga bisa menghemat listrik pada siang hari. Dan saya akan menjelaskan tentang sirkulasi dari BIT Sport Center. Pada lingkaran berwarna pink itu merupakan pintu masuk utama yang akan mengarahkan pengunjung menuju stadion utama serta ruang-ruangan servis. Lalu, yang pada di lingkaran hijau itu merupakan pintu masuk yang kedua yang akan mengarahkan kepada fasilitas kolam renang serta bisa juga ke arah lapangan. Sedangkan untuk kotak yang berwarna biru itu merupakan akses dari tangga. Berikutnya ada sirkulasi dari denah lantai 2. Pada lingkaran berwarna pink itu merupakan pintu utama menuju lobi di lantai 2. Dari lobi lantai 2, pengunjung bisa diarahkan ke arah ruang bela diri, ruang servis, serta ruang taekwondo dan boxing. Kemudian untuk lingkaran yang berwarna hijau itu merupakan area menuju tribun lantai atas. Sirkulasi di denah lantai 3, untuk lingkaran berwarna pink itu merupakan pintu utama menuju lantai 3. Lalu yang kotak warna biru merupakan akses tangga, dan garis yang berwarna orange itu menuju ruang tenis meja, dan yang berwarna biru merupakan garis yang menuju ke ruang servis. Kemudian ada zoning denah lantai dasar. Untuk kotak berwarna pink itu menunjukkan area servis yang terdiri atas ruangan servis. Dan yang di kotak berwarna ungu merupakan area privat yang merupakan bagian bawah dari kolam renang. Selanjutnya ada zoning di denah lantai 1. Di denah lantai 1 bisa dilihat pada bagian warna ungu merupakan area privat yang terdiri dari kolam renang, stadion utama, dan area gym. Lalu di kotak berwarna biru merupakan area semi privat yang terdiri atas ruang mix zone atau ruang campuran. Lalu
Pada kotak berwarna hijau itu menunjukkan area publik yang terdiri dari koridor utama yang menghubungkan ke banyak ruangan. Dan yang terakhir, pada kotak berwarna pink itu merupakan area servis yang terdiri atas ruang servis dan ruang kontrol api. Pada zoning di lantai 2, pada bagian privat terdiri dari ruang bela diri, ruang taekwondo, ruang boxing, dan tribun VIP. Lalu pada bagian semi privat terdapat tribun reguler. Lalu pada bagian area publik terdapat lobby. Dan yang terakhir, area servis adanya zona ruang servis. Zoning di lantai 3, pada bagian privat terdiri atas ruang tenis meja dan tribun VIP. Kemudian pada semi privat terdapat tribun reguler. Dan pada area publik ada lobby dan area servis terdapat ruang servis. Pada organisasi ruang terdapat 3 pengunjung. Pada garis berwarna merah menunjukkan area sirkulasi dari masyarakat umum. Pada garis warna hijau menunjukkan area sirkulasi atlet. Dan yang terakhir yang berwarna biru menunjukkan area sirkulasi dari staf. Pertama saya akan menjelaskan tentang area sirkulasi dari masyarakat umum. Masyarakat umum bisa melewati dari main entrance. Dari main entrance mereka bisa ke lobby, kemudian resepsionis. Kemudian mereka bisa masuk ke dalam ruangan-ruangan menuju dari koridor umum. Dari koridor umum, mereka akan diarahkan ke tribun dan juga bisa menggunakan ruang campuran atau mix zone. Lalu ada area sirkulasi dari atlet, sama seperti masyarakat umum, mereka masuk lewat main entrance, kemudian ke lobby, resepsionis, koridor umum. Dari koridor umum, mereka bisa ke lapangan utama atau kolam kompetisi. Dari lapangan utama, mereka bisa pergi ke mix zone, ruang bela diri, ruang tenis, serta gym. Dan semua atlet ini bisa berganti pakaian di ruang ganti atlet. Dan yang terakhir, untuk staff pun masuk lewat main entrance, lobby, resepsionis. Dari resepsionis, mereka bisa masuk ke ruang admin staff, lalu ke ruang servis, ruang genset, ruang penyimpanan, dan staff cleaning service ini juga bisa membersihkan semua fasilitas-fasilitas yang ada di bangunan ini, seperti di kolam kompetisi, lapangan utama, gym, ruang ganti atlet, ruang tenis meja, ruang bela diri, dan ruang campuran. Program ruang ini saya akan membacakan standar-standar ukuran dari setiap ruangan-ruangan yang ada. Yang pertama dari area publik. Di area publik terdapat parkir mobil yang bisa mencakup kapasitas 400 orang dengan standar ukuran 15 meter persegi per mobil dengan jumlah total 50 mobil. Lalu yang kedua ada parkir motor yang bisa berkapasitas sebanyak 200 orang dengan standar ukuran 2 meter persegi. Lalu pada area semi publik terdapat ruang entrance atau pintu masuk yang berkapasitas 2.500 orang dengan standar ukuran 20 x 20 meter persegi. Lalu kemudian ada lobby bisa memasukkan 2.000 orang dengan standar ukuran 20 x 20 meter persegi. Kemudian koridor berkapasitas 1.500 orang yang memiliki ukuran standar 20 x 20 meter persegi. Dan yang terakhir ada tribun bisa mencakup 1.500 orang juga. Kemudian pada area privat, yang pertama ada kolam renang yang berkapasitas 10 orang atlet dengan standar ukuran 50 x 25 meter persegi. Lalu ada lapangan basket yang berkapasitas 10 orang dalam lapangan dengan standar ukuran 26 x 14 meter persegi. Kemudian ada ruang bela diri. Ruang bela diri ini bisa menampung 20 orang dengan standar ukuran 8 x 5 meter persegi. Ruang bela diri ini pun berjumlah 3 ruangan. Lalu ada ruang tenis meja yang berkapasitas 22 orang dengan standar ukuran 23 x 11 meter persegi. Kemudian ada gym berkapasitas 20 orang dengan standar ukuran 8 x 5 meter persegi. Kemudian ada ruang ganti atlet yang bisa mencakup 10 orang per ruangannya dengan standar ukuran 15 meter persegi. Pada ruang ganti atlet ini memiliki jumlah 10 ruangan. Servis ada toilet wanita yang berkapasitas 1 orang per toilet dengan standar ukuran 3 meter persegi per 1 orang. Jumlah dari toilet wanita ada 25 toilet. Kemudian
toilet pria berkapasitas juga 1 orang dengan standar ukuran 3 meter persegi yang berjumlah 25 juga. Kemudian ada ruang genset. Ruang genset memiliki standar ukuran 50 meter persegi. Kemudian ada ruang kontrol api dengan standar ukuran 50 meter persegi juga. Kemudian ada ruang water chiller dengan standar ukuran 50 meter persegi. Dan yang terakhir ada ruang panel dengan standar ukuran 30 meter persegi. Masing-masing dari ruangan ini memiliki jumlah 2 buah ruangan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur dari atap BIT Sports Center. Atap dari BIT Sports Center ini menggunakan bentuk trajektori parabola, yaitu bentuk permukaan lengkung rangkap yang kemudian akan diubah menjadi banyak gelombang untuk atap bangunannya. Nah, bentuk bergelombang itu kemudian dikonstruksikan dengan menggunakan struktur space frame. Struktur ini akan ditutupi oleh standing seam roofing di atasnya, dan pada bagian bawah atau bagian plafon itu akan dihiasi menggunakan panel aluminium sehingga menambahkan nilai estetika pada ruangan dalam. Lalu pada bagian luar terdapat exterior canopy yang digunakan untuk menghalangi sinar matahari langsung dan hujan agar tidak membasahi ruangan bagian luar. Nah, pada bagian exterior canopy pun dipasangi lampu-lampu yang bisa menerangi bagian ruangan luar ketika malam hari. Nah, ini merupakan gambar-gambar dari struktur atap yang telah saya jelaskan. Pada gambar pertama itu merupakan standing seam roof yang digunakan untuk menutup struktur space frame. Lalu di gambar kedua itu adalah detail dari standing seam roof dilihat dari dekat. Lalu pada gambar ketiga itu merupakan struktur space frame atau kerangka struktural yang biasa dipakai di bangunan bentang lebar yang menghindari kolom di tengah ruangannya. Struktur space frame ini bisa ditemukan pada bagian atas kolam renang. Kemudian di foto nomor 4 itu merupakan panel aluminium yang menjadi hiasan untuk ruangan-ruangan seperti pada bagian lapangan dan juga pada bagian lobi. Nah, yang terakhir itu ada gambar exterior canopy. Pada bagian exterior canopy itu terlihat adanya cahaya-cahaya lampu yang bisa menerangi ruang luar ketika malam hari. Utilitas pencahayaan. Bangunan dari BIT Sports Center ini mengusahakan agar bisa mengurangi pemakaian listrik di siang hari, sehingga dinding bangunan menggunakan curtain wall yang bisa memasukkan cahaya matahari secara maksimal ke dalam ruangan. Curtain wall itu bisa ditandai dengan lingkaran berwarna merah. Kemudian untuk di lingkaran berwarna biru itu merupakan kanopi eksterior yang dilengkapi dengan pencahayaan juga, sehingga ketika sudah memasuki malam hari, pencahayaan dari kanopi ini bisa menerangi ruang bagian luar dan menambah nilai estetika dari bangunan ini sendiri ketika di malam hari. Kelebihan dari bangunan ini, yang pertama ada desain bangunan yang memadukan antara seni dan ilmu pengetahuan membuat bangunan ini menjadi lebih menarik. Kelebihan yang kedua ada fasilitas di dalam BIT Sports Center terbilang sangat memadai dan lengkap, di mana tidak hanya terdapat stadion lapangan dan kolam renang, bangunan ini juga memuat ruang untuk bela diri, boxing, gym, taekwondo, dan teknis meja. Kemudian kelebihan yang nomor 3 yaitu kesan elegan yang dihasilkan oleh dominasi warna putih serta permainan tata cahaya membuat pengunjung merasa berada di tempat yang mewah. Selain itu, warna putih pun juga bisa menghasilkan ilusi mata sehingga ruangan nampak jauh lebih luas. Namun, bangunan ini pun juga memiliki kekurangan, yaitu desain bangunan yang berbentuk parametrik ini bisa terbilang memiliki banyak kendala dalam pembangunannya. Setidaknya butuh kolaborasi yang baik antara struktur, map, agar bisa memecahkan masalah seperti tekanan air, rembesan air hujan, beban salju, dan juga pastinya anggaran yang dikeluarkan akan sangat tinggi. Selanjutnya ada Crystal Pool. Crystal Pool ini merupakan sarana publik yang digunakan sebagai tempat bermain anak-anak yang bisa merangsang keaktifan mereka, serta juga dapat digunakan sebagai tempat istirahat bagi orang dewasa. Crystal Pool ini dirancang oleh 100 arsitek dengan area 470 meter persegi. Tahun pembangunannya yaitu 2019 yang berlokasi di Pingjiaoqiao, Jalan nomor 36, Pudong, Shanghai, China. Fasilitas yang ditawarkan oleh Crystal Pool yaitu yang pertama, fasilitas area bermain yang memiliki berbagai bentuk serta warna yang bisa memancing ketertarikan anak-anak untuk bermain di sana.
Kemudian fasilitas yang kedua, terdapat tangga berundak di dekat playground yang bisa dijadikan sebagai tempat beristirahat bagi para orang tua yang menjaga anaknya. Dari Crystal Pool ini mengambil tema aliran air, di mana awalan aliran airnya ini berasal dari tangga yang ada di sebelah kanan. Nah, desain aliran air yang berada di tangga akan menciptakan tetesan air jatuh. Tetesan air itulah akan membuat genangan air pada bagian terbawah kawasan, menciptakan gelombang, serta gelembung yang akan menjadi kawasan bermain anak-anak. Hasil dari intervensi desain tentang genangan air itulah yang membuat jalur bermain anak-anak dipenuhi dengan berbagai macam objek berbentuk gelombang dan gelembung yang bisa dijelajahi oleh anak-anak. Di samping itu, tangga yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai jalur sirkulasi pun juga bisa digunakan sebagai tempat duduk pada orang tua yang ingin mengawasi anaknya. Nah, Crystal Pool ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu bentuk tempat bermain yang beragam bisa menarik perhatian anak-anak dan tidak akan membuat mereka gampang bosan. Yang kedua, adanya tempat duduk di dekat tempat bermain dapat memudahkan para orang tua memantau anak mereka. Ditambah lagi, tangga itu merupakan tempat duduk yang juga menjadi jalur akses. Dan yang kelebihan yang ketiga, dengan adanya tempat bermain ini, membuat area yang sebelumnya tidak terpakai menjadi lebih hidup. Namun, Crystal Pool ini pun juga memiliki kekurangan, yaitu desain tempat bermain yang memiliki banyak gelombang membuat Crystal Pool tidak cocok bisa dipakai oleh anak balita yang kesulitan berjalan. Bisa saja mereka akan mudah terluka akibat tersandung oleh salah satu wahana bermain yang bentuknya berundak-undak seperti gelombang. Kemudian untuk area outdoor, saya menggunakan V Plaza Urban Development, di mana tempat ini merupakan sarana publik yang letaknya berdampingan dengan sebuah bangunan tua. Sebelumnya, V Plaza adalah tempat kosong yang tidak digunakan, sehingga akhirnya dirubah menjadi sarana yang nyaman digunakan sebagai jogging track, bermain skateboard, atau sekedar duduk santai. V Plaza ini didesain oleh Tree Deluxe dengan luas area sebesar 30.000 meter persegi yang dibangun pada tahun 2020, yang berlokasi di Vienebis, Kaunas, Lithuania. Fasilitas dari V Plaza ini yang pertama ada tempat bersantai. Nah, di tempat bersantai ini ditutupi oleh banyak pohon di sampingnya agar cocok untuk dijadikan area bagi orang yang ingin ketenangan, bisa untuk sekedar duduk-duduk atau membaca buku dan yang lainnya. Kemudian ada fasilitas sungai buatan. Di sungai buatan ini, anak-anak bisa menggunakannya sebagai area kolam renang. Nah, dan di bagian dekat tangganya pun bisa digunakan sebagai tempat duduk atau tempat beristirahat. Lalu fasilitas ketiga ada arena skater. Jalur dari fasilitas V Plaza ini menurun dan berkelok-kelok sehingga sangat cocok untuk bermain skateboard ataupun sepatu roda. Dan fasilitas yang terakhir adanya arena plaza, yaitu merupakan area kosong yang bisa digunakan sebagai tempat tenda jualan ketika sedang adanya acara. Konsep desain dari V Plaza Urban Development. V Plaza sebelumnya merupakan suatu wilayah yang tidak terpakai, yang kemudian dikembangkan menjadi area yang bisa dipakai sebagai tempat bersantai, bermain air, skateboard, dan berlari. Konsep dari V Plaza ini sendiri mengambil tema dari Unity, tempat yang berlokasi di samping sebuah bangunan lama ini, sehingga arsitek ingin menyatukan antara era di masa lalu dan masa kini, yang akan mencerminkan semangat inovatif sebagai pelopor digitalisasi. Desain yang tidak biasa ini pun menciptakan ruang kerja yang terlihat modern, yang memadukan wilayah hijau, jalan lengkung, serta undakan tangga. Sehingga V Plaza bisa menjadi tempat yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan juga terasa nyaman untuk digunakan. Kelebihan dari V Plaza ini ada yang pertama ada memiliki konsep yang unik dengan memadukan desain modern dan bangunan lama. Kelebihan yang kedua ada memiliki berbagai macam fasilitas yang bisa digunakan untuk banyak kegiatan. Tadi seperti kolam renang, ada area skateboard, dan juga untuk area sekedar duduk-duduk saja. Dan kekurangannya, sayangnya di area V Plaza ini kurang penghijauan karena V Plaza didominasi oleh perkerasan lahan. Sekian penjelasan tentang hasil dari bedah karya saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.